Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ya, untuk anak-anak dan para ummahat di rumah. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan ya untuk kita semuanya. Iya, mulailah selalu berdoa untuk kalian semua. Mudah-mudahan dalam pembelajaran jarak jauh kita ini tidak ada yang bosan ya. Iya. Kita akan masuk pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Kalian bisa siapkan bukunya dan kalian bisa buka pada halaman 147. Baik. Untuk pembelajaran jarak jauh kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Senin, tanggal 31 Maret tahun 2020. Kita masuk pendidikan agama Islam pada bab yang ke-15. Adab bersilaturahmi. Ya, mulailah akan bacakan. Kalian bisa menyimak di buku paket masing-masing. Yang A, adab bertamu. Bertamu adalah mengunjungi tempat tinggal keluarga, para kerabat, atau teman dengan niat untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi dengan cara bertamu dianjurkan oleh ajaran Islam. Dan di situ diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man ahabba ayyub sato lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi atau bersilaturahmi ya. Jadi jika kalian ingin rezekinya dilapangkan sama Allah atau dipanjangkan umurnya sama Allah, maka kalian harus rajin menyambung silaturahmi dengan para kerabat, teman baik, atau keluarga terdekat kita ya. Baik, selanjutnya, setiap orang tentu ingin menjadi tamu yang baik dan ingin dihormati. Untuk itu, perhatikanlah adab-adab bertamu berikut ini. Jadi ketika kita bertamu, kita juga harus tahu adab-adabnya. Tidak asal bertamu saja ya. Jadi yang pertama, memilih waktu yang tepat. Ya, ketika kita bertamu, kita harus memilih waktu yang tepat. Ya, kadang-kadang kan kita bertamu tidak boleh asal datang aja ke rumah tuan rumah, karena ketika kita bertamu juga harus memilih waktu yang tepat, karena ada waktu-waktu yang tidak boleh atau tabu untuk kita bertamu di rumah orang lain ya. Misalnya pada sore hari atau pada waktu tuan rumah sedang sholat atau tidak sedang sibuk. Nah, hindarilah bertamu pada 3 waktu berikut. Nah, ini adalah 3 waktu yang kalian dilarang atau tidak boleh untuk kita bertamu. Ya, yang pertama yaitu sebelum sholat subuh. Kalian pasti tahu ya, sebelum sholat subuh biasanya tuan rumah masih tidur, ya, atau mereka sedang tidak siap untuk menerima tamu, menggunakan piyama atau sedang terbuka auratnya ya, kita tidak tahu. Jadi ketika sebelum sholat subuh kita dilarang untuk bertamu ke rumah kerabat atau ke rumah orang lain ya. Nah, yang kedua yaitu pada tengah hari. Pada tengah hari berarti pada siang hari itu biasanya ya untuk waktu istirahat ya, untuk tuan rumah istirahat biasanya. Jadi untuk tengah hari juga kita dilarang untuk bertamu ke rumah kerabat atau saudara, karena dikhawatirkan ketika tengah hari itu mereka sedang beristirahat untuk tidur siang atau dan lain sebagainya. Atau pada tengah hari itu banyak orang-orang juga masih sibuk bekerja dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pada tengah malam ba'da isya ya. Pada tengah malam ba'da isya juga kan
pada waktu tersebut orang-orang sudah lelah ya, sudah lelah bekerja seharian di luar untuk bekerja, dan mereka juga membutuhkan istirahat ya. Jadi pada waktu setelah habis Isya ini mereka gunakan untuk beristirahat. Jadi sepertinya kurang tepat jika kita setelah ba'da Isya itu untuk bertamu ke rumah kerabat, saudara atau orang lain ya, kecuali dalam keadaan terpaksa ya. Di 3 waktu tersebut kita diperbolehkan hanya pada saat kita dalam keadaan terpaksa saja ya. Dalam keadaan terpaksa misalnya apa ya? Misalnya dalam keadaan terpaksa itu misalnya kita membutuhkan bantuan mereka ya, misalnya ada adik kita sakit, maka kita boleh meminta bantuan, misalnya sakitnya pada waktu sebelum subuh ya, berarti kita boleh ya meminta atau bertamu ke rumah tetangga atau orang lain karena apa? Karena terpaksa ingin meminta bantuan mereka, maka boleh ya, maka diperbolehkan. Tapi dalam keadaan terpaksa ya, tapi karena kalau kita bertamu hanya untuk mengobrol atau hal-hal yang tidak penting, maka 3 waktu tersebut kita dilarang untuk bertamu ke rumah saudara, kerabat ataupun ke tempat orang lain ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-148. Yang kedua, adab-adab yang kedua ya, jika memungkinkan buatlah janji terlebih dahulu ya. Ketika kita bertamu, kita membuat janji terlebih dahulu, karena dikhawatirkan ketika kita tahu-tahu langsung datang si tuan rumah tidak siap ya, atau si tuan rumah tidak berada di rumah dan lain sebagainya. Maka kalau tidak ada di rumah berarti kita kecewa ya, apalagi jarak yang akan kita tempuh jauh ya, maka kita harus membuat janji terlebih dahulu. Yang ketiga, memintalah izin kepada tuan rumah dengan cara mengetuk pintu ya, walaupun itu di rumah kerabat sendiri atau di rumah saudara, kalian juga tetap harus meminta izin dengan cara mengetuk pintu ya. Mengetuk pintu juga kita juga ada adab-adabnya ya, mengetuk pintu. Nah, yang keempat, ucapkanlah salam dengan suara yang cukup terdengar oleh penghuninya. Jadi mengucapkan salam juga jangan terlalu pelan, jangan teriak-teriak juga ya. Jadi cukup untuk didengar oleh kita atau didengar oleh tuan rumah ya. Nah, tunggulah sampai ada jawaban ya, tunggu sampai ada jawaban. Jadi jangan assalamualaikum, jangan seperti itu ya. Tapi ketika kita salam, berilah jeda, assalamualaikum, kita beri jeda dulu apakah tuan rumah itu mendengar atau tidak. Ketika tidak mendengar, kita bisa menaikkan volumenya lebih keras sedikit, tapi jangan teriak-teriak ya. Jika tidak ada jawaban, maka kita ulangi lagi, assalamualaikum, itu untuk yang kedua. Jika belum ada jawaban lagi, kita salam, assalamualaikum, untuk yang ketiga kalinya. Nah, ketika sudah kita ulangi sampai 3 kali dan apabila tidak ada jawaban, maka sebaiknya kita pulang. Karena itu berarti apa? Tuan rumah tidak mengizinkan kita untuk bertamu ya. Bisa jadi salah satunya itu, atau mungkin tuan rumah tidak sedang ada di dalam rumah ya. Jadi ketika sudah 3 kali mengucapkan salam dan tidak dijawab oleh tuan rumah, maka sebaiknya kita pulang. Walaupun di rumah kerabat sendiri ya, kita kan sudah biasa Bu, misalnya keluar masuk di rumah saudara misalnya, tapi itu juga kurang sopan ya. Apabila kita bertamu walaupun di rumah saudara kita sendiri, tetap harus mengucapkan salam dan meminta izin kita mau bermain atau mau masuk ke rumah saudara kita atau kerabat kita. Yang kelima, berjabat tangan saat bertemu dengan tuan rumah yang sejenis. Apabila di rumah tersebut tidak ada orang yang hendak ditemui, sebaiknya menitipkan pesan ya. Berjabat tangan saat bertemu dengan tuan rumah dan sejenisnya ya. Ketika kita berjabat tangan juga dengan orang yang sejenis saja. Jadi misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, apabila di rumah tersebut tidak ada orang yang hendak ditemui, maka sebaiknya kita menitipkan pesan. Misal kita ingin bertemu dengan si A, tapi ketika si A tidak berada di dalam rumah, maka kita menitipkan pesan saja ya kepada si B ya. Begitu. Terus yang keenam, sebelum dipersilahkan masuk, hendaknya berdiri di samping kiri atau kanan pintu. Ya, ketika kita salam dan belum dipersilahkan untuk masuk,
maka hendaknya kita berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu, ya, tidak boleh di tengah-tengah, ya, kita di samping kanan atau samping kiri. Yang ketujuh, hendaklah duduk di tempat yang dipersilahkan. Nah, ketika kita sudah masuk, biasanya kan kita berada di ruang tamu, ya. Nah, ketika berada di ruang tamu tersebut, kita hendaklah duduk di tempat yang sudah dipersilahkan. Ayo silakan duduk, baru kita duduk, ya. Yang kedelapan, tidak mengamati seisi rumah. Jadi kurang sopan apabila kita bertamu ke rumah orang lain atau ke rumah saudara, kita melihat ke segala arah, misalnya melihat perabotan-perabotannya atau mengamati seisi rumah, ya. Tidak boleh, ya, tidak sopan. Yang kesembilan, apabila disuguhi hidangan atau makanan atau minuman, ya, maka kita makan dan minum seperlunya saja. Minum yang sudah dituangkan ke gelas kita hendaknya dihabiskan. Kalau sekarang biasanya kita ketika bertamu biasanya disediakannya aqua, ya, aqua gelas itu, ya. Jadi mohon apabila kita memang disediakan minum, habiskan minumnya, ya, karena jika tidak dihabiskan kan akan mubazir, ya, dan minum itu tidak mungkin akan dihabiskan oleh tuan rumah, pasti akan dibuang kan. Jadi kita harus menghabiskan makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Oke. Yang ke-10, setelah keperluan kita bertamu itu selesai, segeralah pamit untuk pulang, ya. Jadi apabila keperluan kita sudah selesai, langsung kita pamit pulang, karena kita tidak tahu apakah si tuan rumah itu memiliki pekerjaan yang lain atau tidak. Karena dikhawatirkan ketika kita berlama-lama di rumah tersebut, pekerjaan si tuan rumah akan terbengkalai pekerjaan lainnya, ya. Jadi ketika sudah selesai keperluan kita, maka kita segera pamit pulang, ya. Terus ketika sedang bertamu, kita tidak boleh sampai mengganggu tuan rumah. Selain itu, kita juga harus selalu menjaga kesopanan. Demikian juga adab-adab yang harus selalu diperhatikan setiap kali kita bertamu. Dengan begitu, kita akan menjadi tamu yang baik dan tuan rumah pun akan menghormati kita. Jadi ketika kita bertamu, nggak boleh mengganggu tuan rumah. Jadi tuan rumah nanti nggak kapok kalau kita bertamu lagi ke rumah beliau, ya. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa buka pada halaman 149, ya. Adab menerima tamu. Nah, ketika tadi kita kan sudah ada bertamu, ya, berarti kita yang menjadi tamu. Nah, sekarang bagaimana adab menerima tamu? Jadi kita yang akan ditamui oleh orang lain, ya. Yang B, jika kita bertamu ingin dihormati oleh tuan rumah, maka bagaimana jika suatu saat kitalah yang akan menjadi tuan rumahnya, ya. Tentu saja orang lain yang akan menjadi tamu kita juga ingin dihormati seperti kita juga ingin dihormati oleh orang lain. Nah, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun kita untuk menghormati tamu. Nah, ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, ya. Itu hadis yang sudah kita hafalkan minggu lalu, ya. Iya. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman, jika kita kedatangan tamu, janganlah merasa terganggu atau terbebani. Kalau kita kedatangan tamu, raut wajah kita jangan cemberut atau jangan merasa terganggu, ya, atau merasa tidak suka dan lain sebagainya. Sebisa mungkin kita kondisikan, walaupun kita dalam keadaan suntuk atau dalam keadaan sedih, ketika kita kedatangan tamu, kita harus pasang wajah yang sebahagia mungkin, ya. Jangan sampai si tamu tadi merasa, aduh, ini kok didatangi tapi seperti tidak suka, ya. Nah, sebaliknya, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada tamu kita, karena ketika kita kedatangan tamu itu mungkin menjadi perantara turunnya rahmat kita dari Allah, ya. Berarti kalau kita kedatangan tamu, kita harus bersyukur loh, berterima kasih kepada tamu kita, karena bisa jadi tamu yang sudah kita terima di rumah kita itu termasuk termasuk perantara kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, sekarang ada adab-adabnya. Beberapa adab yang harus dijaga ketika menerima tamu. Kita tuan rumahnya, ya. Ketika ada tamu datang ke rumah kita, ada beberapa adab yang harus kita jaga. Yang pertama, menerima tamu yang datang dengan senang hati dan gembira, tanpa membedakan
tamu itu siapa ya. Jadi ketika menerima tamu, kita pasang wajah yang sesenang mungkin, sebahagia mungkin, walaupun kita dalam keadaan sedih atau dalam keadaan yang tidak baik ya. Ketika ada tamu datang ke rumah kita, maka kita harus pasang muka dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira ya. Yang kedua, membalas ucapan salam tamu ya. Biasanya kalau bertamu kan mengucapkan salam ya, assalamualaikum, maka kita harus jawab salamnya, wajib ya. 3, mempersilahkan tamu untuk duduk ya, mempersilahkan tamunya untuk duduk di tempat yang sudah kita sediakan. Yang keempat, menyediakan hidangan semampu kita ya. Apabila kita hanya mempunyai air putih ya, kita sediakan air putih ya. Apabila kita bisa mampu menyediakan teh hangat atau teh manis, maka hidangkan ya semampu kita. Yang kelima, meninggalkan dahulu pekerjaan yang lain dan tidak menampakkan kegelisahan. Jadi ketika kita biasanya kalau ummahat menerima tamu sedang masak, ya matikan kompornya ya. Ketika abi atau bapak-bapak ketika ada tamu, ketika sedang bekerja di rumah, ya tinggalkan pekerjaannya ya. Nah, dan jangan menampakkan kegelisahan. Kalau menampakkan kegelisahan tuh ingin tamu itu segera pulang ya. Tidak boleh ya, tidak boleh menampakkan kegelisahan. Yang keenam, bersikap ramah dan akrab terhadap tamu. Biasanya kalau bersikap ramah itu menanyakan kabar ya, menanyakan keadaan, apakah sehat, apakah baik-baik saja ya. Terus menanyakan keperluannya, datang ke sini untuk apa ya. Nah, untuk yang selanjutnya pada halaman 150 yang ketujuh, adab-adabnya ya. Tidak meninggalkan kesan buruk kepada tamu ya. Kesan yang buruk itu biasanya kita menerima tamu dengan wajah yang tidak suka. Nah, itu adalah akan memberikan kesan buruk kepada tamu kita. Yang kedelapan, jika tamu memohon pamit, hendaknya kita berterima kasih kepadanya karena telah bersedia bersilaturahmi atau mampir ke rumah kita dan meminta maaf atas segala kekurangan kita dalam memuliakan tamu ya. Jika ada tamu mohon pamit, ya hendaklah kita berterima kasih kepadanya ya, kepada tamu yang telah datang ke rumah kita, dan meminta maaf. Kita harusnya meminta maaf juga. Kenapa? Karena bisa jadi hidangan atau sambutan yang kita berikan kepada beliau kurang berkenan, maka kita minta maaf ya. Yang kesembilan, mengantarkan tamu sampai ke depan pintu ya. Biasanya kalau tidak punya halaman ya sampai ke depan pintu rumah ya. Kalau ada biasa kalau di komplek ya, bisa kita antarkan sampai ke tempat kendaraan mereka diparkir ya, mengantarkan tamunya. Nah, demikian adab-adab yang harus kita jaga ketika menerima tamu. Nah, dengan mempraktekkan adab-adab ini, niscaya kalian akan menjadi tuan rumah yang baik dan sopan. Dengan begitu, kamu akan dihormati oleh semua orang ya. Baik. Untuk pembelajaran pada bab ke-15, jika nanti teman-teman atau anak-anak semua ada yang perlu ditanyakan, maka boleh ditanyakan via voice note atau boleh langsung telepon ke Bu Laila ya. Nah, untuk tugas hari ini kalian bisa mengerjakan evaluasi pada halaman 150 yang pilihan ganda 1 sampai 10 ya. Itu bisa dikerjakan langsung di buku paket boleh, atau kalian mau kerjakan di buku tulis juga silahkan sampai selesai ya. Bab yang A untuk pilihan ganda, dan yang halaman 152 juga yang bagian B dan C silahkan dikerjakan. Apabila bisa muat dikerjakan di buku paket maka silahkan. Apabila tidak muat bisa kalian kerjakan di buku tulis ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bolehlah siap menerima telepon dari kalian. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Iya. Itu saja yang bisa Bu Laila sampaikan. Kurang lebihnya Bu Laila mohon maaf. Apabila masih ada yang ditanyakan, Bu Laila siap membantu. Baik, Bu Laila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.